Halo adik-adik, kembali lagi bergabung bersama saya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu bab 2, menikmati cerita sejarah. Hari ini kita lanjutkan dengan subbab yang C dan D. Yang C yaitu mengonstruksikan nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Adapun isi poin-poin di dalamnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah, mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dalam kehidupan saat ini, menyusun kembali nilai-nilai dari novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Selanjutnya subbab yang D yaitu menulis novel sejarah pribadi. Poin di dalamnya yaitu menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah. Langsung saja ke subbab yang C yaitu mengonstruksikan nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Adapun nilai-nilai sejarah yang di dalam novel yang perlu diidentifikasi diantaranya yaitu nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat setempat, peradaban atau kebudayaan. Selanjutnya yaitu nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga yaitu nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dan bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat yaitu nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu nilai estetis, nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pengembangan cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Yang selanjutnya yaitu mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan saat ini. Selain mengandung keindahan, karya sastra juga memiliki nilai manfaat bagi pembaca. Segi kemanfaatan muncul karena penciptaan karya sastra mulai dari kenyataan sehingga lahirlah pandangan bahwa sastra yang baik menciptakan kembali rasa kehidupan, baik bobotnya maupun susunannya, menciptakan kembali keseluruhan hidup yang dihayati berupa kehidupan emosi, kehidupan budi, individu maupun sosial, serta dunia yang syarat akan objek. Selanjutnya yaitu menyusun kembali nilai-nilai dari novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena peristiwa lain sebelumnya yang mengakibatkan peristiwa lain atau terjadinya peristiwa berikutnya. Teks eksplanasi disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau pembukaan, yaitu bagian yang berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Selanjutnya deretan penjelas atau isi, yaitu berisi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Interpretasi ini tidak harus ada, tapi akan lebih baiknya penulis menuangkan interpretasi di dalam sebuah nilai-nilai sejarah novel tersebut. Subbab yang D atau yang keempat yaitu menulis novel sejarah pribadi. Untuk memudahkan penyusunan novel sejarah, Anda harus menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Peristiwa sejarah yang menjadi dasar penulisan novel sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Wujudnya berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Setelah menentukan peristiwa sejarah, barulah menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Berikut ini adalah contoh kerangka peristiwa sejarah itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah. Pada langkah sebelumnya telah dibuat draft awal berupa kerangka. Pada tahapan tersebut, misalnya Anda dapat membuat bagian tokoh, mengidentifikasi waktu dan tempat, membuat ilustrasi setiap tokoh, menentukan apa yang dipermasalahkan. Pada beberapa peristiwa, penulis dapat saja menggantikan tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari lainnya, membuat hubungan antar tokoh jika berbeda dengan tokoh yang dibaca, mengganti waktu dan tempat kejadian, serta mengganti permasalahan sesuai dengan imajinasi penulis. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.